Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmi Istiqomah Kasman. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul Time Value of Money. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah definisi nilai waktu dari uang. Yang kedua yaitu konsep nilai waktu dari uang. Yang ketiga yaitu metode nilai waktu dari uang. Yang keempat, ilustrasi nilai waktu dari uang. Dan yang terakhir yaitu contoh soal nilai waktu dari uang. Masuk ke bagian yang pertama yaitu definisi nilai waktu dari uang. Nilai waktu dari uang merupakan konsep sentral dalam manajemen keuangan atau nilai waktu dari uang di dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Nilai waktu dari uang memegang peranan yang sangat penting. Konsep nilai waktu dari uang atau time value of money concept merupakan konsep yang dipahami sebagian orang di dunia. Teorinya yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dibandingkan jumlah uang yang ada di masa depan. Kemudian bagian kedua yaitu konsep nilai waktu dari uang. Yang pertama ada future value atau nilai yang akan datang. Future value adalah nilai uang di waktu yang akan datang dari sejumlah uang yang ada saat ini atau serangkaiannya. Kemudian yang kedua yaitu present value atau nilai sekarang. Adalah nilai sekarang dari pembayaran masa depan yang dilakukan adalah dengan memajemukkan terbalik. Kemudian yang ketiga yaitu anuitas. Adalah suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Kemudian yang keempat yaitu bunga sederhana. Bunga yang dibayarkan hanya pada pinjaman atau tabungan atau investasi pokoknya saja. Dan yang terakhir yang kelima yaitu bunga majemuk. Bunga yang dibayarkan atau dihasilkan dari pinjaman atau investasi ditambah terhadap pinjaman pokok secara berkala. Kemudian yaitu konsep present value. Jika diasumsikan bahwa nilai uang yang diketahui pada akhir tahun pertama adalah sebesar 11.000, maka langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut. Kemudian, jika diasumsikan bahwa nilai uang yang diketahui pada akhir tahun kedua adalah sebesar 12.100, maka langkah-langkah yang akan ditempuh adalah kemudian, jika diasumsikan bahwa nilai uang yang diketahui pada akhir tahun ketiga adalah sebesar Rp13.310.000, maka langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut. Kemudian selanjutnya yaitu metode nilai waktu dari uang. Yang pertama yaitu Accounting Rate of Return atau sering disingkat dengan ARR. Adalah suatu metode analisis yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dari suatu investasi. Metode analisis yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan tingkat pengembalian akuntansi mengukur pendapatan atau laba tahunan yang diharapkan dari hasil suatu investasi. Dengan kata lain, ARR ini menghitung berapa banyak uang yang akan dikembalikan ke investor dari suatu investasi. Rumus ARR atau tingkat pengembalian akuntansi ini dihitung dengan membagi pendapatan dari investasi dengan biaya investasi. Pada umumnya, kedua angka ini adalah angka tahunan atau rata-rata angka tahunan. Namun, kita juga dapat menggunakan angka mingguan atau bulanan tergantung pada kebutuhan kita. Hasil dari perhitungan ARR ini biasanya ditampilkan dalam bentuk persentase. Adapun rumus dari ARR ini yaitu ARR sama dengan pendapatan bersih dari investasi per biaya investasi. Kemudian yang kedua yaitu payback period. Secara umum, arti dari payback period dapat diartikan sebagai pengembalian modal investasi dalam jangka waktu tertentu. Istilah ini merujuk kepada periode maupun jumlah tahun yang dibutuhkan guna mengembalikan investasi semula. Tidak heran rasanya apabila dalam bahasa Indonesia istilah ini disebut dengan pengembalian modal. Cara menghitung payback period adalah dengan membagikan besaran nilai investasi atau cost of investment dengan jumlah alias kas neto yang telah masuk dalam setiap tahunnya atau annual net cash flow. Penghitungan pengembalian modal ini menggunakan rumus tertentu yang telah ditentukan. Anda perlu mencermati penghitungan pengembalian modal investasi ini dengan baik agar tidak terjadi kekeliruan. Adapun rumus periode dari pengembalian modal apabila arus kas setiap tahunnya berbeda adalah PP sama dengan N tambah A kurang B per C kurang B dikali 1 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu net present value adalah perkiraan arus kas masa mendatang yang dikurangi diskon saat ini menggunakan Social Opportunity Cost of Capital. Biasanya, NPV digunakan saat menghitung modal untuk menganalisis potensi keuntungan sebuah proyek atau investasi yang akan dilaksanakan. Sederhananya, net present value adalah perkiraan laba yang akan didapatkan dari usaha, proyek, ataupun penanaman modal.
Untuk mengetahui kelayakannya, Anda harus menghitung menggunakan rumus net present value sebagai berikut. NPV adalah C1 dibagi 1 tambah R ditambah C2 dibagi 1 tambah R dibagi 2 dan seterusnya sampai CT dibagi 1 kurang R dikali T kurang C per tahun dalam periode T, sedangkan C0 adalah nilai investasi CT adalah arus kas per tahun dalam periode T, sedangkan C0 adalah nilai investasi awal pada tahun ke-0, sementara R adalah suku bunga dalam persen. Kemudian yang keempat yaitu Profitability Index. Kemudian yang keempat yaitu Profitability Index. Profitability Index atau PI adalah teknik penganggaran modal untuk mengevaluasi proyek-proyek investasi untuk kelangsungan hidup atau profitabilitas mereka. Teknik arus kas diskonto yang digunakan dalam mencapai indeks profitabilitas, ia juga dikenal sebagai rasio manfaat biaya. Perhitungan indeks profitabilitas mungkin dengan rumus sederhana dengan input sebagai tingkat diskonto. Arus kas keluar, PI lebih besar dari atau sama dengan 1 ditafsirkan sebagai kriteria baik dan dapat diterima. Kemudian yang kelima yaitu Internal Rate of Return adalah indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. IRR juga dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di masa mendatang. Singkatnya, apabila perhitungan internal rate of return menunjukkan angka lebih besar daripada modal yang dikeluarkan, jangan ragu untuk melakukan investasi. Begitu pula sebaliknya, jika hasil perhitungan IRR kurang dari biaya modal, sebaiknya hindari investasi tersebut. Untuk bisa menghasilkan hasil akhir IRR, kita harus mencari diskon rate yang menghasilkan NPV positif. Inilah mengapa dibutuhkan rumus perhitungan sebagai berikut. IRR sama dengan I1 tambah NPV 1 kali NPV 1 kurang NPV 2 dikali I2 dikurang I1. Kemudian bagian yang keempat yaitu ilustrasi nilai waktu dari uang. Saya akan menggambarkan bagaimana sebenarnya konsep nilai waktu dari uang tersebut. Sebagai contoh, jika nominal uang yang sama, uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Contohnya, apabila kita menerima 1 juta sekarang, lebih baik daripada menerima uang yang sama 1 juta 1 tahun lagi. Kemudian contoh selanjutnya yaitu, misalnya, lebih baik kita membayar 1 juta 1 tahun lagi daripada membayar uang yang sama seperti tahun sekarang. Karena nilai uang 1 juta yang ada pada saat hari ini jelas berbeda dengan nilai uang 1 juta yang ada pada 1 tahun mendatang. Kemudian selanjutnya yaitu contoh soal. Adapun contoh soal yang akan saya bacakan yaitu soalnya adalah hitunglah nilai uang Pok Noni sekarang dengan I yang berlaku 12% dari uang yang akan diterima dari hasil investasinya, sama dengan tahun pertama 2 juta rupiah, tahun kedua 4 juta rupiah, tahun ketiga 2.500.000 rupiah, tahun keempat 2 juta rupiah, dan tahun yang kelima yaitu 1.500.000 rupiah. Nah, jawabannya itu saya tampilkan dalam bentuk tabel yang dapat dilihat pada layar seperti berikut. Nah, dengan ini total PV yang dicari yaitu 8.876.200 rupiah. Nah, bagian yang terakhir ya kesimpulan. Adapun kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari materi pada kali ini yaitu konsep nilai waktu dari uang adalah konsep yang memperhatikan waktu dalam menghitung nilai uang. Artinya, yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan 1 tahun yang akan datang. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan atau dihasilkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dari penggunaan uang. Annuity adalah suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam satu periode waktu tertentu. Nah, mungkin sekian yang saya dapat jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.